Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Alsaskar Mirando. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengkonsumsi API di React.js. Jadi saya buat folder baru bernama page. Di folder baru ini halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Alsaskar Mirando. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengkonsumsi API di React.js itu sendiri. Nah, jadi oke, kita langsung saja memulainya. Nah, jadi di sini saya sudah meng-create folder RESTful API, dan juga di dalam folder RESTful API itu sudah ada dua folder yang bernama client dan juga server. Nah, client ini nanti akan berisi project React.js-nya kita. Terus kalau server ini nanti project Express.js-nya kita, teman-teman. Jadi kegunaan dari client ini adalah untuk nanti kita akan membuat user interface-nya, yaitu tampilannya nanti. Sementara folder server ini itu untuk bagian backend-nya, yaitu nanti ini akan berurusan dengan database langsung. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini di folder client saya sudah create project React.js-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman belum menonton video mengenai React.js dasar, silahkan teman-teman menonton dulu. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi di video ini. Oke, lanjut. Terus di sini teman-teman bisa lihat di sini ada folder source, yaitu di folder client, di dalam folder client dan juga folder public. Nah, saya tidak akan menjelaskannya ini lagi karena semuanya sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai belajar React.js dasar. Nanti teman-teman silakan menontonnya. Nah, sementara di folder server ini di sini masih kosong. Nanti kita akan menginstal package-package-nya yang akan kita butuhkan di bagian backend-nya, dan juga kita juga akan menginstal package-package yang nantinya kita akan butuhkan di client ini sendiri, di React.js itu. Oke, kalau di server saya buat dulu di server, saya pindahkan dulu dia. Nah, ya, nanti kalau teman-teman mau buat seperti ini, terminal yang ada di Visual Studio Code seperti ini, nanti teman-teman bisa, saya langsung saja contohkan. Misalnya di sini saya buka ini, di sini lalu saya pilih yang terminal, pilih terminal, kita tunggu sesaat, kita tunggu. Nah, sudah. Lalu di sini saya asumsi teman-teman sudah menginstal Git base, yaitu Git. Nanti kalau teman-teman belum install, silakan teman-teman install Git-nya. Nah, setelah teman-teman install, maka dia akan muncul di sini. Ketika teman-teman menambahkan terminalnya, klik yang menu ke bawah ini, garis ke bawah ini, klik, lalu pilih Git base. Nah, ketika teman-teman klik Git base, dia akan menjadi Git base. Nanti teman-teman keluarkan dulu yang PowerShell ini, hapus. Lalu untuk membuat duanya itu yang bisa menjadi dua, nanti terminalnya bisa menjadi dua, caranya teman-teman tinggal klik ini lalu pilih split terminal. Nah, teman-teman tinggal pilih Git base seperti ini. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan pindah ke folder server karena saya mau menginstal beberapa package yang ada di folder server. Di sini saya npm init dulu, saya inisialisasi npm-nya. npm init, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa biarkan ini kosong, lalu versionnya kita bisa biarkan dia kosong dulu, tapi sebenarnya di dalam project real teman-teman bisa taruh dia versi dan juga deskripsinya. Nanti kalau misalnya juga sudah di project real, teman-teman bisa taruh deskripsinya, entry point-nya, dan juga test comment. Di sini saya biarkan kosong semuanya saja. Saya biarkan kosong. Lalu di sini terakhir, is this okay? Teman-teman tinggal ketik tombol Y lalu enter. Nah, di sini dia akan buat file baru yang bernama package.json. Nah, di sini saya bisa langsung install saja Express.js dan juga body parser. Saya save, kita tunggu juga. Oh iya, selain kita juga akan menginstal MySQL2, yaitu untuk supaya kita bisa memainkan database-nya. npm install MySQL2, save seperti ini.
Lalu di React.js sendiri saya pindahkan ke client, clear. Nah di sini saya akan menginstal Axios dan juga React Router. Nah React Router ini gunanya untuk kita itu bisa membuat router atau membuat bagian-bagian halaman di dalam React.js. Nah nanti di sini saya akan install, saya akan download React Router DOM. Di sini saya pilih ini, lalu di sini saya pilih versinya yang kelima, saya pilih web. Nah, saya nanti akan install dia, npm install React Router DOM. Saya mau dia di versi keberapa? Di versi 5 ke atas, 5.3. Saya save, enter, tunggu beberapa saat. Oh ya, Axios-nya juga ya teman-teman, saya hampir lupa. Kita tunggu saja dia selesai. Nah terus saya install Axios-nya. Nah Axios ini nantinya kita gunanya untuk kita itu bisa mengkonsumsi API yang ada, API di React.js. Nanti ini kita akan gunakan untuk supaya API itu dapat kita konsumsi di React.js-nya. Seperti itu ya. Save. Tunggu sesaat, tunggu beberapa saat. Di sini saja, di server, di bagian server saya akan buat beberapa file dan juga folder. Di sini saya akan buat file app.js. Nah nanti di app.js ini adalah file utamanya nanti. Jadi nanti semua yang ada mengenai roots-nya, mengenai apapun itu, intinya semuanya itu akan berada di dalam app.js. Nanti kita akan pisah-pisahkan, misalnya rows-nya, controllernya, dan juga modelsnya kita akan pisahkan di kita akan buat masing-masing folder nanti. Intinya app.js ini adalah mainnya, yaitu utamanya ketika kita akan menjalankan server di Express.js. Seperti itu. Nah di app.js ini alangkah baiknya dulu teman-teman saya buat folder config. Di sini saya buat database.css.javascript. Ini saya akan mau buat koneksinya. Caranya cukup mudah. Tentunya kita akan import grid pool. Ini adanya di MySQL2 ya. MySQL2 kita sudah install. Nah, di sini kita mau pakai Promise. Oke, lalu di sini export const get. Sini saya akan buat function. Saya pakai async. Seperti ini. Terus saya akan coba try. Lalu di sini saya akan buat variabel untuk menampung hasil dari poolnya. Nah di dalam pool ini ada yang namanya host. Saya masukkan localhost. Di sini ada juga yang namanya user. Saya taruh di sini root. Oh ya, sebelum itu kita bermain database-nya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman mau menjalankan phpMyAdmin, nanti untuk teman-teman mau menjalankan database-nya, silakan teman-teman start dulu MySQL yang ada di SAM. Silakan teman-teman jalankan SAM control-nya. Nanti teman-teman cari SAM control panel, lalu pilih, nanti diklik, lalu dia akan muncul. Nah nanti teman-teman start Apache dan juga MySQL ini. Karena saya sudah start, jadi saya tidak perlu lakukannya lagi. Nanti kalau sudah, teman-teman tinggal keluarkan lagi SAM control panelnya. Keluarkan. Nah nanti kita akan pakai database toko online saja ya teman-teman untuk sebagai contohnya. Di sini password. Nah di sini passwordnya kosong teman-teman kalau untuk kita itu menggunakan MySQL di SAM. Oke. Password, lalu nama database-nya kita beri nama dia toko online. Oke seperti ini. Terus
saya di sini mau return variabelnya supaya bisa dipanggil. Nah, di sini saya catch, saya mau ambil kalau misalnya ada error. Maka ketika dia error, saya akan tampilkan dia di console log, di console. Nah, console log ini kalau di Express.js nantinya dia akan muncul di terminal ini ya teman-teman, bukan di browser. Oke. Sampai di sini saya sudah berhasil buat koneksi database-nya. Sekarang saya akan buat folder. Saya akan buat folder models dan juga folder controllers dan juga folder roots. Folder rootsnya di sini saya bisa langsung buat modelsnya. Misalnya modelsnya itu saya mau, tentunya kita akan bermain saja di table product ini ya teman-teman. Kita akan konsumsi API-nya, kita akan buat API di saya akan membuat API product. Jadi di sini saya buat variabel folder models. Di sini saya akan buat file product.js. Nah, di folder models ini nantinya dia akan kita mainkan query-nya, query MySQL-nya. Oke, di sini saya import get connection yang sudah kita buat di database.js. Nah, terus saya mau buat export cons. Misalnya saya mau get data dulu. Get data. Saya mau di sini async. Lalu di sini saya buat variabel db, kita panggil get connection-nya, lalu di sini const result await db.query select bintang from product. Saya return result. Oke, saya result. Saya simpan. Lalu kita akan buat controllernya. Controllernya sama, kita buat file bernama product.js. Nah, nanti di sini kita akan import modelsnya. Di sini get data. Nah, terus di sini saya buat const get data controller async res arrow function. Lalu di sini saya bisa buat dia, saya try dia di sini. Saya mau error handling dia. Const result await get data. Seperti ini. Lalu di sini saya bisa return res.status 200. 200 ini adalah responnya. Kalau 200 ini respon code yang berhasil ya teman-teman. Sini result juga. Lalu di catch, kita catch errornya. Nanti kalau misalnya dia error, maka kita akan memberikan dia status code-nya dia 500, yaitu nanti akan muncul errornya internal server error. Seperti itu. Message-nya kita tampilkan pesan errornya. Saya simpan, lalu saya akan buka routes-nya. Saya buat juga file baru namanya product.js. Nah, di dalam file baru ini saya akan import get data controller. Lalu di sini saya akan buat saya akan import express from express. Lalu di sini const router. Saya buat const router, saya buat variabel router, saya simpan seperti ini. Lalu di sini saya akan buat endpoint-nya. Tentu kalau kita menampilkan data, kita menggunakan get seperti ini, lalu get data controller. Nah, lalu sini saya export default router. Oke, seperti ini. Dan terus saya akan buat di
buat di file app.js. Di sini saya akan import express, lalu di sini saya akan import body parsernya, Nah, terus saya akan simpan expressnya di variabel app express seperti ini. Nah, terus app.listen. Sini portnya 8080. Saya bisa taruh di seperti ini, console log server running. Seperti ini. Sepertinya saya coba jalankan dulu dia. Saya coba nanti saya akan menjalankan dia dengan node app.js. Nah, di sini dia bilang error. Ya, sepertinya kita tidak bisa menggunakan import karena kita menggunakan ini ES6, yaitu JavaScript yang modern, teman-teman. Nah, makanya untuk supaya kita itu bisa menggunakan ES6-nya, karena sebelumnya React.js itu Express.js itu dia belum support import ini, yaitu Express ES6. Maka kita untuk menjalankannya kita harus mengcompile dia menggunakan Babel dulu. Nah, nanti ketika kita nanti kalau misalnya kita menggunakan Babel, ribetnya itu teman-teman, kita akan menginstal dan juga men-setting Babelnya. Dan ini juga cukup ribet, makanya kita akan menggunakan package yang bernama ISM. Nah, ISM itu adalah package yang gunanya untuk supaya kita itu dipermudah agar kita tidak lagi mendownload Babel atau menginstal Babel dan juga men-setting Babel itu. Jadi kita bisa langsung saja mendownloadnya dan menjalankan menggunakan ISM. Jadi nanti ISM itu nanti akan berguna, dia gunanya untuk mengcompile kode ES6 menjadi ES5. Tulisannya seperti ini. Jadi dia dari ES6 dia akan menjadi ES5. Seperti itu. Saya di sini saya akan install ISM. Kita tunggu. Nah, berhasil. Nah, nanti saya akan menjalankannya itu menggunakan perintah node-mon, teman-teman. Saya akan menggunakan node-mon. Node-mon itu adalah package yang dimana kita gunanya nanti ketika menjalankan Express.js-nya, Node.js-nya, kita tidak perlu lagi merestart lagi atau menjalankan lagi servernya. Jadi nanti node-mon itu akan langsung otomatis merestartnya tanpa kita perlu lagi mematikan servernya lalu jalankan lagi. Nah, itu kegunaan node-mon. Nanti teman-teman nonton dulu video sebelumnya mengenai pembuatan API menggunakan Node.js. Saya sudah menjelaskannya di video sebelumnya. Nanti saya akan taruh di link deskripsi yang ada di video ini. Di bagian deskripsi yang ada di video ini. Oke. Saya akan setting dia di package.json. Di sini saya bisa ganti sepertinya ada yang saya tekan, guys. Sorry. Di sini saya mau ganti ini jadi node-mon. Lalu garis R ISM, lalu di sini nama filenya app.js. Lalu di sini saya ganti dia start. Nah, kalau seperti ini saya tinggal npm run start, enter. Jadi kita tidak perlu menuliskan perintah ini di terminal, kita tinggal npm run start saja karena start ini dia akan menjalankan perintah ini. Oke, ini sudah jadi server running. Saya coba di sini belum terjadi apa-apa, teman-teman. Saya akan masih lanjut, akan menambahkan beberapa hal juga. Kita akan pakai
kita akan setting dulu body parsernya juga. Di sini app.use body parser .url encoded ini supaya kita bisa menggunakan reg body-nya, atau kita bisa mengirimkan data ke backend-nya, begitu juga sebaliknya menggunakan body parser ini. Oke, app.use body parser.json. Ini sudah berhasil sebenarnya. Ya, kita tinggal konfigurasi routernya. Di sini saya buat route. Ya, di sini saja router. Lalu di sini import misalnya product from routes edge product per product. Lalu di bawah sini saya bisa berdia komentar. Di sini konfigurasi router, misalnya seperti itu, app.use, lalu di sini produk. Jadi nanti endpointnya itu produk, lalu di sini produk. Oke, saya save, saya simpan. Lalu sebelum kita menjalankannya di React.js, saya mau buka Postman dulu. Kita akan pastikan dulu kalau misalnya ini telah berhasil, API-nya kita telah berhasil atau belum. Saya pastikan dulu di Postman. Pastikan dulu. Tunggu sebentar teman-teman. Sepertinya memang agak lama kalau kita buka Postman. Kenapa ya namanya Postman? Nah, saya keluarkan dulu, biarkan di sini. Nah, saya bisa di sini sudah ada. Saya metodenya get, saya coba send. Kalau dia muncul hasilnya 200, oke. Nah, datanya telah muncul. Kita lihat di table product apakah sudah ada data. Oh ya, sudah ada datanya, dan di sini muncul sesuai yang ada di database. Maka jadi API kita ini telah berhasil dibuat. Nah, oke. Kalau misalnya sudah berhasil dibuat, get datanya kita sudah berhasil buat API untuk mengambil data. Nah, sekarang kita akan menampilkannya itu di aplikasi kita, di website kita, di bagian front end-nya, di bagian user interface-nya. Nah, di sini saya jalankan dulu React.js-nya npm start. Kita tunggu beberapa saat. Dia nanti akan terbuka browser baru. Tunggu ya teman-teman, kita tunggu. Dia memang agak proses lumayan membutuhkan waktu. Jadi kita tunggu saja dia. Nanti sambil menunggu silakan teman-teman tuangkan kopi dulu, buat kopi apa saja, kopi susu atau kopi hitam. Kalau saya sendiri lebih prefer ke kopi susu. Silakan teman-teman buat kopi, lalu teman-teman kembali lagi, lalu teman-teman lanjut coding. Oke. Kita tunggu, dia masih berproses teman-teman. Tunggu saja. Tunggu. Please use the setup middleware option. Nah, React.js-nya kita sudah berhasil jalankan. Nah, sekarang kita akan men-setting React.js-nya. Di sini saya tidak perlu file bernama, atau saya biarkan saja dia. Dan nanti di sini saya akan membuat, jadi saya buat folder baru bernama page. Di folder baru ini, di komponen app ini, saya akan membuatnya menjadi React router. Nanti saya akan setting React routernya di bagian app.js.
Saya akan buat seperti ini. Dia minta untuk kita itu import. Saya buat dulu di page homepage.js const homepage raw function. Saya buat dulu komponen homepage. Di sini return. Ini halaman homepage. Saya tes dulu seperti ini. Saya simpan. Bentar loading teman-teman. Ya, jadi di sini juga saya akan coba saya buat dia raw function saja. Function seperti ini, return. Saya import from React Router DOM. Saya lihat ini, saya copy, paste, lalu di sini juga sama. Saya paste, lalu di sini saya tambahkan dia switch. Nah, switch, lalu di switch itu ada routernya dulu ya teman-teman. Router dulu, salah saya. Routernya baru switch, lalu habis switch rootnya. Nah, saya mau dia homepage. Oke, saya simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini halaman homepage. Nah, jadi routernya kita sudah berhasil. Di sini saya akan tambahkan dia exact page. Simpan. Nah, sekarang saya mau konsumsi API-nya, yaitu get product ini. Caranya kita akan menggunakan use effect. Kita pilih yang ini, saya pilih yang ini, use effect. Nanti di sini saya buat fungsi fetch async. Sini const res Axios. Kita import dulu Axios from Axios. Sepertinya ada error ini. Get, metode get tentunya. Nah, untuk URL-nya nanti kita akan menggunakan localhost 8080. Makanya saya akan supaya URL API-nya dinamis, bisa kita ubah di dalam file saja. Saya buat config.js. Di sini const export const URL API localhost http localhost 8080. Seperti ini. Terus jadi saya tinggal import API, lalu di sini URL API, lalu produk. Nah, produk ini dari mana? Produk ini dari app.js yang ada di servernya kita, yaitu ini. Nah, jadi nanti ini produk. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa akses, ini menjadi produk. Ini hanya tulisan produk. Di rootnya itu karena kita menaruh ini. Jadi ini adalah indeks dari produk itu sendiri. Dengan metodenya get. Sini saya akan console log dia res.data. Di sini saya await dulu. Terus sini fetch. Saya reload, saya simpan. Nah, teman-teman, biasanya kan kalau misalnya kita itu mendevelop aplikasi di server,
biasanya nanti ketika kita membuat API di Node.js-nya itu muncul kita mengakses atau mengkonsumsi API menggunakan metode apa, metode get atau put atau delete atau post. Nah, untuk dia nanti biasanya muncul di sini di terminal ini, teman-teman. Nah, untuk supaya dia bisa muncul di sini, kita harus menggunakan ada yang namanya Morgan. Jadi Morgan itu nanti gunanya untuk kita itu di dalam developmentnya kita, ketika kita melakukan develop, nanti kita bisa debugging nih, kita bisa lihat apakah API apa yang kita konsumsi, apakah API dengan metode get, put atau post. Nah, itu gunanya Morgan. Jadi saya bisa langsung saja di sini saya akan tambahkan dia get base. Saya coba tambahkan get base. Di sini saya pindah ke server, saya npm install Morgan. Seperti ini. Lalu di file app.js-nya saya akan setting dia. Tunggu beberapa saat. Oke, berhasil. Saya akan setting dia di app.js. Nah, di sini saya akan aktifkan Morgannya. Morgan. Nanti dia akan terimport sendiri di sini. Saya pindahkan saja karena Morgan bukan di bagian routernya di sini, tapi di sini. Di sini Morgan. Sini tambahkan parameter dev, nilai dev, artinya development. Saya simpan hasilnya. Nah, ketika saya coba reload, nah teman-teman bisa lihat di sini get, yaitu API dengan metode get yang kita konsumsi. Ya, seperti itu. Di homepage di sini sepertinya teman-teman bisa lihat di network, produk sama langkah baik. Nah, nanti saya akan tambahkan ini dependensinya kosong saja. Ini gunanya agar supaya dia tidak berkali-kali memanggil API-nya. Oke, kita lanjut. Di sini homepage-nya sudah berhasil kita panggil. Sekarang kita akan set dia ke set use state. Kita akan tampilkan datanya di bagian halaman ini. Sini saya buat use state array di sini. Sini set product dot result. Simpan. Lalu di sini saya taruh data produk. Misalnya seperti ini. Lalu di sini ada table. Saya buat table. Bordernya 1. Lalu di sini stylenya saya mau buat style width 50% saja. Di sini saya mau tambahkan dia head th. Nanti di sini saya taruh nama. Ada nama, kita lihat di tabelnya. Ada nama, stok dan juga harga. Stok, harga. Saya simpan, saya lihat hasilnya. Nah, tabelnya sudah berhasil. Hanya saja teman-teman ini berdempetan ke kiri, terlalu berdempet ke kiri. Saya coba ganti di index.js, ini margin 0 saya ubah menjadi 2%. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, ini stok. Sekarang saya akan buat yang di bagian bodinya. Nah, di sini saya mau membuat pengulangan menggunakan metode map product.map. Sini parameternya ada 2, val dan key. Saya akan return di sini tr. Tidaknya saya taruh di sini val dot nama
Lalu di sini juga stok harga. Nah, muncul datanya teman-teman. Nah, di sini saya bisa buat ke tengah datanya. Saya tambahkan align center. Nah, jadi seperti ini. Nah, key ini sendiri nanti kita akan tambahkan di sini. Kalau misalnya kita tidak tambahkan key, maka dia akan error di bagian browsernya. Ketika kita pergi ke konsol, maka di sini dia memberikan warning. Each cell in a list should have a unique key. Artinya setiap anak di dalam list itu harus mempunyai keunikannya, yaitu key-nya. Maka kita akan menambahkan di sini atribut key di bagian tr key, lalu ditambahkan nilainya di sini upper key-nya. Key. Seperti ini. Ketika saya simpan, maka ketika saya reload, maka warningnya tidak akan ada lagi tanda merahnya tadi. Seperti itu. Terus di bagian sini ini data produk. Sepertinya juga saya akan membuat halaman baru untuk menambahkan datanya. Jadi begini ya teman-teman cara konsumsi API-nya. Nah, untuk menambahkan data saya juga akan buat dulu, pertama-tama saya buat dulu saya di produk modelnya. Saya mau export cons add data async. Di sini kita kita buat parameter data. Lalu di sini cons db await get connection. Cons ini tidak perlu, langsung await db.query insert into bukan user product nama stok harga. Value-nya kita buat seperti ini, data.nama kita kopikan saja, lalu ini diubah stok dan juga harga. Nah, saya return true. Nah, begitu juga di controller, nanti saya buat cons export cons terus add data controller sync regress. Di sini saya akan buat data objek, di sini nama rec.body.nama stock rec.body.stock, lo harga rec.body.harga. Terus di sini saya akan try await add data, kita ambil datanya lalu kita for data return res.status 200.json message berhasil menambahkan data sukses, tentunya suksesnya true. Oke. Lalu di sini kita catch errornya, kita tangkap errornya. Kalau misalnya ada error, maka kita memberikan dia status 500, artinya nantinya dia akan muncul internal server error, yaitu bagian servernya yang error. Message error. Seperti ini saya simpan. Lalu saya buka rootnya, saya buat sini menjadi method post. Fungsinya saya ubah jadi add data controller. Nah, saya simpan. Nah, datanya API untuk menambahkan data saya sudah berhasil buat. Jadi sekarang kita akan buat halaman tambah data. Sekarang kita akan buat halaman create-nya, halaman menambahkan produk. Kita sudah buat kita sudah menampilkan data produknya. Saya buka dulu localhost php my admin.
Kita tunggu sebentar. Saya lanjut saja. Jadi di sini di bagian folder page-nya kan sebelumnya saya sudah membuat insert data produk nih teman-teman. Saya sudah buat di bagian models, di bagian controllers juga, dan di bagian rows-nya. Saya sudah buat bagian untuk kita akan menambahkan data produk nanti. Nah, jadi di sini di folder page saya akan tambahkan file. Misalnya di sini create product.js. Nah, untuk menambahkan data ini saya akan menggunakan form mic yang ada pada React.js. Di sini saya akan cari form mic. Formic, saya pergi ke dokumentasi. Jadi formic ini nanti gunanya dia akan mengambil nilai dari form yang akan kita input di React.js nanti. Nah, dengan formic ini kita akan lebih dipermudah untuk pengambilan data, pengambilan value pada sebuah form. Nanti teman-teman akan mengetahui apa gunanya. Di sini saya langsung saja untuk buat komponen create product, lalu di sini raw function. Lalu di sini saya export create product. Saya create product seperti ini. Lalu saya coba saya pergi ke folder client. Saya install formic-nya, formic. Saya simpan di bagian package.json. Kita tunggu. Apakah sudah? Belum. Kita tunggu teman-teman. Nah, sudah formic-nya kita sudah berhasil install, berhasil download. Sini saya akan return. Saya akan kasih tahu dulu. Ini halaman create product. Di bagian apps-nya saya buat route-nya. Route page create product. Lalu di sini komponennya create product. Nah, nanti dia akan terimport sendiri kalau kita menggunakan Visual Studio Code. Saya lanjut, saya simpan. Saya lanjut lagi. Sekarang di bagian homepage-nya, kita pergi dulu ke homepage. Kita lihat hasilnya. Hasilnya masih tetap sama. Teman-teman. Nah, di sini di bagian sini saya akan menambahkan sebuah link yang nantinya dia akan mengarahkan ke halaman create product, yaitu untuk menambahkan data produk. Di sini saya akan tambahkan dia link, misalnya seperti ini. Link sini tambah data. Saya import dulu. Import bagian linknya. Link React Router DOM. Lalu di sini tuh kita lihat route-nya itu seperti apa. Nah, route-nya create product. Saya copy lalu saya paste ke sini. Dengan jangan lupa tanda garis miring seperti ini juga. Oke. Jika saya simpan hasilnya, nah muncul link tambah data. Saya coba berikan dia jarak sedikit. Sepertinya dia tidak berjarak. Saya tambahkan lagi tag BR-nya. Nah, baru dia berjarak. Nah, ketika saya klik, maka dia akan pindah ke ini halaman create product. Oke, untuk halamannya saya sudah berhasil buat. Untuk API-nya juga saya sudah buat ya teman-teman. Jadi di sini saya tinggal hanya membuat bagian front end-nya saja. Di sini misalnya di sini 3 tambah data produk. Saya coba simpan tambah data produk. Lalu di bagian sini saya akan menggunakan form mic edge
Sepertinya saya import dulu formic from formic. Lalu di sini ada namanya formic. Nah, di bagian formic ini ada terdapat beberapa props. Nah, propsnya pertama unit values. Unit values ini berisi objek. Nah, nanti ini yang akan kita taruh bagian value-nya, bagian apa-apa saja. Misalnya kalau di data produk kita memiliki field atau sebuah kolom nama, stok, dan juga harga. Jadi di sini saya akan taruh nama. Nah, tanda ini nanti artinya ini berarti kosong. Kita jadi menginisialisasi value-nya itu menjadi kosong dulu. Karena ketika komponen ini atau ketika halaman ini dirender oleh React, maka secara otomatis formic-nya dia akan menginisialisasi value dari nama ini menjadi string kosong karena memang belum diisi oleh user itu sendiri. Ya seperti itu. Lalu harga, lalu selesai. Lalu di sini juga ada yang namanya on submit. Nah, on submit ini dia punya beberapa parameter juga. Salah satunya namanya values. Sini kita buat arrow function values. Nah, nanti di sini kita akan mainkan. Jadi ketika user itu menekan tombol simpan data misalnya, maka kodenya itu akan tereksekusi di bagian sini, di bagian on submit ini. Ya seperti itu. Terus saya akan tambahkan di sini tambahkan di sini bagiannya ada values, ada errorsnya jangan kita belum atau kita pakai saja. Nanti errors ini biasanya dia akan digunakan menggunakan nantinya itu dipakai ketika kita akan memvalidasi data. Tapi untuk kali ini karena kita hanya mempelajari bagaimana mengkonsumsi API di React.js, jadi kita abaikan dulu untuk validasinya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman akan buat sebuah website yang real atau aplikasi real, nanti sebenarnya kita harus menggunakan validasi. Nah, biasanya untuk menggunakan validasi ketika kita menggunakan formic ini, maka ada namanya library, ada library yang namanya YAP. YAP itu gunanya untuk kita itu bisa membuat sebuah validasi form. Jadi singkatnya seperti itu. Saya langsung saja di sini touched. Tulisannya seperti apa teman-teman? Touched. Saya ya touched, handle submit, handle change. Nah, di sini saya arrow function seperti ini. Nah, lalu di sini bagian formnya. Nah, bagian form. Lalu di sini saya buat metodenya metode post. Di sini on submitnya yaitu handle submit. Seperti ini. Lalu di sini saya punya label, bukan label tapi label. Label di sini nama produk. HTML4 nama. Lalu di sini ada input data. Text type-nya text. Type-nya text. Lalu di sini saya akan taruh di ID nama, lalu name nama. Sebenarnya kalau di React kita bisa buat dia agak lebih rapi seperti ini. Nah, seperti ini agar dia rapi. Lalu placeholder, masukkan nama produk. Lalu sini kita tutup. Nah, jadi rapi seperti ini. Saya coba simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul nih, sudah ada formnya. Saya coba beri dia jarak seperti ini, terlalu jauh. Nah, seperti ini saja nama produk. Terus di sini kita juga jangan lupa menggunakan on change.
Jadi on change ini nanti gunanya itu ketika user itu memberikan form ini sebuah perubahan. Misalnya di sini saya ketik mie goreng misalnya. Dan nanti ketika kita itu menyimpan data, maka data inilah yang akan disimpan, yang akan dieksekusi menjadi value-nya. Value ini, jadi string kosong ini dia akan berubah menjadi mie goreng nantinya. Makanya kita harus menggunakan on change ini. Nah, on change ini nanti kita akan panggil dia di handle change. Saya copy lalu saya paste ke sini. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat dulu hasilnya. Di sini saya bisa console log values. Kita save. Nah, di sini belum ada tombol simpan data. Saya bisa tambahkan form simpan data. Tambahkan form simpan data tambah tombol simpan data. Simpan data. Lalu di sini type-nya tentunya submit. Saya simpan. Dia masih seperti ini. Di sini tentunya saya BR dulu. Saya beri dia jarak dulu menggunakan tag BR. Nah, simpan data atau saya seperti ini dulu. Saya reload, saya lihat di konsol, kita lihat dulu di konsol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kegunaan handle change itu atau on change itu gunanya di sini. Ketika saya ketik mie goreng, maka ketika saya simpan, nah datanya akan berubah menjadi mie goreng. Jadi apa yang sudah kita inisialisasi value-nya di sini kosong. Ketika kita ketik di bagian formnya, di bagian text box-nya mie goreng misalnya, maka datanya akan berubah menjadi mie goreng. Seperti itu. Ketika saya reload lagi. Nah, ketika saya biarkan dia kosong, ketika saya klik simpan data, maka hasilnya kosong. Karena kita sudah menginisialisasi value pertamanya yaitu kosong. String kosong ini. Oke, saya harap teman-teman sampai di sini paham. Terus saya coba tambahkan di sini stok, tentunya stok ya teman-teman. Tipenya tentunya bukan teks tapi number. Saya di sini juga saya ganti stok. Ini S huruf besar. Nah, udah berhasil. Masukkan stok, lalu saya copy lagi, saya paste. Tetap masih number. Ini bukan lagi stok, tapi sudah jadi harga. Ini harga. Masukkan harga. Saya simpan. Nah, ini hasilnya. Ketika saya ketik di sini apel misalnya, lalu di sini stok 10, harganya misalnya 2000. Ketika saya simpan data, nah maka datanya akan diisi seperti ini, 2000 sesuai dengan apa yang kita input. Jika misalnya saya taruh 1000, simpan data, maka dia akan berubah menjadi 1000. Jadi saya harap teman-teman dapat memahaminya. Nah, nilai yang telah kita input inilah yang nantinya akan kita hubungkan ke API, dan API itu akan mengeksekusinya untuk dimasukkan ke database ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat saya sudah buat API-nya. Jadi di sini di bagian sini saya tinggal menginput datanya dengan cara tentunya kita menggunakan Axios. Nah, di sini nah, logikanya saja saya akan buat seperti ini teman-teman. Jadi ceritanya nanti ketika saya selesai menginput semua data di sini, lalu ketika saya mengklik simpan data, maka tombol simpan data ini dia akan berubah menjadi tombol loading, atau di sini bertuliskan loading titik. Nah, nanti ketika dia selesai berhasil menambahkan data, maka akan ada muncul pesan berhasil di sini, di atas sini, yang backgroundnya itu berwarna hijau. Lalu di sini tulisan loadingnya sudah hilang. Nah, jadi logikanya kita akan buat seperti itu. Kita langsung saja membuatnya. Nah, jadi logika dasarnya jadi ini seperti ini, logikanya seperti ini. Di sini on submit saya akan coba pertama
Di sini kita lihat dulu di controllersnya kita akan mengoper datanya apa, kita akan memberikan respons apa. Di sini ada message dan juga success. Success ini nilainya true. Jadi ini nilainya boolean. Tentunya. Nah, di sini saya buat dulu di sini const loading, set loading, use state. Di sini false tentunya. Const message, set message, use state, string. Lalu di sini const apa ya? Const success, set success. Seperti ini. Use state. Jadi sini false. Nah, kegunaan ini nanti kita akan lihat. Jadi kegunaan ini set loading ini ketika tombol simpan data diklik, maka dia akan berubah menjadi true. Nah, terus nanti di message ini ketika di data berhasil disimpan ke database, maka nanti dia akan memberikan responnya. Respon yang dari API ini dia akan oper, dia akan memberikan hasil di bagian front end-nya, di bagian kliennya. Jadi caranya seperti ini. Tentunya di sini saya akan coba handle error dulu, R. Lalu bagian R ini saya coba buat dia seperti ini dulu. Misalnya console.r. Nah, di try ini tentunya kita akan coba buat dia sepertinya kita menggunakan set type out ya teman-teman. Set time out. Nah, saya mau dia 1 detik. Nah, seperti ini. Atau kita sudah kita tidak perlu lagi untuk handling errornya, karena di bagian API-nya, di bagian backend-nya kita sudah melakukan handle errornya di sini. Jadi di bagian front end-nya saya rasa sudah tidak perlu lagi. Tapi kalau teman-teman rasa perlu, silakan teman-teman lakukan. Di bagian ini saya tidak akan melakukannya. Di sini saya bisa langsung saja ya teman-teman. Di bagian set timeout ini saya akan tambahkan kata kunci async. Nah, nanti di sini artinya asinkronus. Karena kenapa? Karena kita akan menggunakan await, kata kunci await. Sini const res, lalu await Axios. Saya enter, maka dia akan terimport Axiosnya. Axios.get .post. Karena ini untuk menginput data. Lalu di sini URL API, lalu product. Nah, perhatikan metodenya teman-teman. Kalau input data, metodenya adalah post. Lalu di sini adalah datanya. Datanya yaitu akan kita isi, kita akan oper ke bagian backend-nya. Backend-nya di sini dia menerima apa nih? Nah, dia menerima nama, stok dan juga harga. Jadi di sini kita taruh di sini nama values.nama, lalu stok values.stock, lalu harga values.harga. Jadi values.harga ini dia mengambil nilainya yang ada di sini. Jadi ketika user menginput data di sini, maka datanya akan menjadi contoh. Misalnya di sini saya ketik apel, maka ketika saya klik simpan data, apel ini nantinya dia akan mengirim ke bagian backend-nya, yaitu kodenya yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Di sini terus di bagian sini saya akan membuat set loadingnya itu bagian loadingnya menjadi true. Artinya di sini saya akan memberikan dia logika yaitu menggunakan ternary operator. Ternary operator misalnya di sini loading, tentunya saya buat loading. Jadi kalau misalnya di sini dia true, maka dia akan eksekusi di bagian sini menjadi
loading page. Tunggu dulu. Di sini dia loading. Di sini saya disable, saya simpan. Nah, jadi logikanya ketika user ini mengklik atau state loading ini menjadi true, maka dia akan berubah menjadi tombolnya menjadi loading. Nah, ketika dia selesai, di sini ketika dia selesai, dia jadi selama 1 detik. Jadi ketika dia selesai, kita membuat dia jika res.data.success. Nah, jadi ketika dia true atau jika dia berhasil diinput, jika data telah berhasil disimpan ke database, jika berhasil, maka kita akan kembalikan tombolnya itu menjadi false, menjadi simpan data ulang, menjadi simpan data tulisannya, menjadi simpan data lagi, bukan lagi loading. Oke, kita coba langsung saja buat. Di sini saya coba hapus saja dulu. Saya delete. Oke, datanya sudah kosong, teman-teman. Saya coba misalnya di sini katakanlah buah apel. Lalu di sini stoknya 5, harganya 1000. Katakanlah seperti itu, atau 5000 lah. Saya simpan. Nah, tombolnya berubah menjadi loading. Nah, di sini dia muncul error, teman-teman. Oh iya, jadi kalau misalnya dia muncul error di sini dibilang has been blocked by course police. Nah, ini artinya kita harus mengizinkan dulu ketika kita melakukan request ke backend-nya, ke bagian servernya, maka kita harus membuat perizinan dulu. Kenapa dia menolak begini? Karena ini bagian dari security, bagian dari keamanan. Jadi kita harus mengizinkan dia dulu, memberikan sebuah allow origin agar supaya nanti bagian front end-nya ini bisa membuat request ke bagian back end-nya. Ya seperti itu, dan bagian back end-nya dapat mengenal URL apa atau URL apa yang dia kenal. Bagian back end-nya akan merespon kira-kira URL yang di request oleh user itu sendiri, apakah itu dikenal olehnya. Maka kalau tidak dia kenal, maka akan diblok seperti ini. Tapi kalau dia kenal, maka dia akan berhasil. Jadi konsepnya seperti itu. Di sini tentunya saya simpan dulu ya, teman-teman. Simpan dulu. Tentunya saya harus. Nah, teman-teman lihat di database-nya ini belum ada karena memang gagal di input. Saya harus install course-nya. Kita menggunakan course di bagian back-end-nya ya, teman-teman. Perhatikan. Ini di bagian client, di bagian server. Kita akan install course-nya itu di bagian server. cd saya keluar. Nah, saya pindah ke server. Lalu di sini npm install course, simpan. Nah, ini berhasil. Kita buka di bagian apps-nya. Di sini saya akan import course from course. Seperti ini. Lalu di sini app.use course. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada objeknya itu origin. Nah, origin. Nah, saya akan memberikan dia tanda bintang. Tanda bintang ini artinya dia mengizinkan semua URL, apapun URL-nya, dia mengizinkan untuk melakukan request. Tapi kalau kita mau dia secara spesifik, kita tinggal taruh di sini http localhost 3000. Misalnya seperti itu. Atau nanti teman-teman mempunyai domain, misalnya di sini www.namadomain.com. Seperti itu. Nah, di sini saya memberikan dia tanda bintang saja. Lalu di sini bisa ada parameter method, ada objek method.
Di sini nilainya saya beri di array. Sini saya akan memberikan sebuah perizinan metode, yaitu metodenya yang akan kita izinkan adalah get, post, put, dan juga delete. Jadi di luar dari metode keempat ini, maka dia tidak akan menerimanya atau dia tidak akan mengenalnya. Seperti itu kira-kira. Oke, saya simpan. Di bagian servernya terreload, saya reload lagi. Saya coba lakukan lagi apel. Stoknya 5, harganya 5.000. Saya simpan data. Nah, sudah tidak ada error lagi teman-teman. Nah, kita lihat lagi data di database-nya. Nah, datanya sudah berhasil diinput. Nah, jadi seperti itu. Terus kita ke create product. Ini sudah berhasil, datanya sudah berhasil disimpan. Sekarang jadi logika sederhananya sudah kita berhasil lakukan. Maka ketika kita logika sederhananya kita sudah berhasil lakukan. Jadi ketika saya klik simpan data, maka dia akan muncul, dia akan berubah tulisan ini menjadi loading. Dan ketika dia sudah berhasil menyimpan data, maka tombolnya itu akan bertuliskan kembali simpan data. Logikanya sudah jalan. Nah, sekarang tinggal kita memberikan dia respon, memberikan sebuah respon kepada user bahwa produknya itu telah berhasil dia input. Nah, caranya di sini saya bisa set message, tentunya res.data.message. Kita mengambil bagian ini untuk dioper ke front end-nya. Seperti itu. Lalu di bagian atas ini saja saya akan taruh dia. Pertama-tama saya buat dulu seperti ini. Style. Lalu di sini background color. Background color green. Lalu colornya itu white. Oke, jadi seperti ini. Saya coba dulu. Saya lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sepertinya ini terlalu panjang. Saya mau dia width 50% saja. Jangan lupa koma. Nah, jadi begini saja. Lalu saya mau di sini dia padding 10 pixel. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu di bagian ini saya akan taruh HR garis. Nah, dia jadi. Oke, jadi untuk bagian ini sudah ada. Sekarang kita tambahkan logikanya. Jadi kalau message in kalau dia sukses, maka dia akan muncul pesan ini. Kita tambahkan ini dulu. Kita tambahkan itu dulu. Jadi ceritanya ketika berhasil sukses ini menjadi true, kan pertama kita setnya ini menjadi false. Nah, kalau misalnya dia false, maka dia akan null dulu. Saya simpan. Saya simpan di sini maksudnya. Saya reload. Nah, jadi bagian ini dia belum muncul. Dia masih null. Karena kenapa? Karena sukses ini dia masih di set menjadi false dulu. Nah, maka jadi ketika sukses ini dia berubah menjadi true, maka nanti akan muncul di sini. Ininya dia akan muncul. Lalu bagian AS ini saya ganti dia menjadi message-nya. Nah, bagian sini saya juga akan tambahkan success menjadi true. Seperti ini. Saya simpan. Saya reload lagi. Nah, di sini saya misalnya apa ya namanya ya? Buah naga saja, buah naga misalnya. Lalu di sini stok ada 10, lalu di sini ada harganya 10.000. 10.000 seperti ini. Saya simpan data. Nah, menarik teman-teman. Jadi dia muncul pesan nih, berhasil menambahkan data. Saya lihat di database-nya. Nah, datanya berhasil diinput ke database. Seperti itu. Jadi iya. Jadi nanti saya mau dia akan terreload saja teman-teman. Jadi kalau misalnya datanya berhasil, saya mau dia
membuat sebuah reload, halamannya terreload seperti ini. Simpan, saya coba input datanya lagi. Oh ya, untuk membuat reloadnya saya berikan dia waktu. Misalnya di sini waktunya itu 5 milisecond saja. Atau 1,5 bagaimana ya bilangnya, ya begitulah, 1,5 detik. Ini saya coba input data. Data apa ya teman-teman, saya bingung. Misalnya ya semangka saja, semangka 5, harganya 15.000, misalnya 15.000. Saya simpan data. Nah, kita lihat dia akan terreload. Nah, seperti itu. Saya lihat datanya lagi. Nah, maka data semangkanya itu dia muncul, dia tersimpan di database. Nah, saya mau juga buat di sini, di bagian sini ada link untuk kita itu berpindah ke halaman homepage. Saya di sini buat saya bisa tambahkan di sini link lihat data. Saya import link seperti ini. Saya ke sini, saya sini ke halaman homepage-nya. Simpan. Sini saya beri dia tanda garis saja. Nah, saya klik lihat data. Nah, data buah naga dan juga semangka dia muncul di sini karena datanya kita telah simpan ke database. Oke, bagian create-nya kita sudah berhasil buat. Sekarang saya akan buat untuk menghapus data nih. Saya akan buat untuk menghapus data. Nah, caranya nanti kita akan tambahkan di sini bagian opsinya, yaitu bagian opsinya itu akan berisi hapus data atau delete dan juga bagian edit data atau edit. Nah, caranya kita tinggal tambahkan kita pergi ke bagian homepage. Kita tambahkan di sini opsi. Di sini juga saya tambahkan dia apa ya namanya? Saya tambahkan dia link. Nah, di sini saya taruh hapus. Tuh, saya buat saja dia pagar seperti ini, tapi di sini mempunyai on click. Seperti ini dulu. Oke, ini bagian hapus dan juga di sini untuk editnya saya tidak perlu on click, saya akan mengarahkan langsung ke edit produk. Paramsnya apa? Seperti ini saja bagiannya. Saya mutar dia ternary operator. Edit produk, ID-nya apa? ID-nya file.id. Ini edit. Pertama-tama saya akan buat dulu bagian hapusnya. Nah, sudah berhasil. Di sini kita tidak memiliki dia jarak, makanya saya akan memberikan dia jarak. Saya akan memberikan spasi. Saya lupa simbol HTML untuk buat spasi itu apa. Saya coba cari simbol spasi HTML. Gini ya teman-teman, kalau saya sering lupa coding, saya tinggal cari di Google. Selama kita tahu kata kuncinya dan juga mengerti konsep, pasti kita akan dapat mencari di Google dan kita mudah untuk solve-nya. Kita taruh di sini, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sudah memiliki space di sini. Seperti itu. Bagian hapusnya tentunya kita buat dulu di bagian backend-nya. Sini export const delete data async. Di sini ID const db await get connection await db dot query delete from product where ID
return true. Seperti ini bagian modelsnya. Terus di bagian controllernya saya buat controller export const delete data controller. Ya seperti itu. Nah, sekarang di sini saya buat di ID, saya di sini harus ada rec dan juga res. Seperti ini. Const di sini ID rec params.id. Nah, di sini saya mau catch errornya. Catch. Saya copy saja supaya lebih cepat. Nah, di sini saya copy. Tapi di sini ini saya panggil delete datanya, modelsnya. Saya oper ID-nya. Oke, di sini saya tambahkan async. Berhasil menghapus data. Oke. Saya tinggal tambahkan dia di bagian rootnya. Rootnya di sini saya metodenya tentunya delete ya. Seperti ini, delete data controller. Lalu di sini ada paramnya, ID tentunya. Oke, seperti itu. Kita pergi ke bagian homepage-nya. Di sini kita memberikan dia, biasanya kan ketika kita mengklik hapus data, biasanya kalau kita mau menghapus data, di saat kita klik hapus, kita tidak langsung dulu dieksekusi datanya. Jadi ketika kita klik hapus, maka datanya langsung terhapus. Nah, kita tidak mau seperti itu, karena nanti di realnya ketika user tidak sengaja, bisa jadi ketika user tidak sengaja mengklik hapus, maka datanya langsung hilang. Nah, itu sayang banget teman-teman, itu tidak dianjurkan. Jadi dianjurkannya itu, jadi kalau di aplikasi realnya, ketika user mengklik hapus, maka akan muncul sebuah konfirmasi dulu. Dia akan muncul misalnya berupa alert di sini. Jadi muncul pertanyaan di sini misalnya, apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, nanti kalau misalnya dia yakin, maka dia akan klik OK. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin atau dia tidak ingin menghapus datanya, maka dia bisa cancel. Nah, jadi kegunaan dari konfirmasi itu agar supaya user itu tidak akan kehilangan datanya, karena kita tidak mau kalau misalnya user itu dengan tidak sengaja dia mengklik hapus, maka datanya itu langsung hilang. Nah, itu adalah sebuah malapetaka. Intinya itu adalah malapetaka, atau tidak disarankan teman-teman seperti itu. Jadi kita harus buat dulu konfirmasinya. Nah, caranya saya akan buat seperti ini. Di sini saya akan taruh jika window.confirm. Di sini saya taruh sebuah pesan misalnya, yakin ingin hapus data ini. Jika dia yakin, maka dia akan masuk ke sini. Saya akan taruh di sini tes dulu. Ya, yakin. Seperti itu. Saya lihat dulu, saya klik hapusnya. Nah, dia akan muncul alert seperti ini. Yakin ingin hapus data ini. Kalau misalnya saya oke, maka dia akan muncul pesan ini. Saya cancel dulu. Saya inspect, saya lihat konsolnya. Bagian konsol saya klik hapus. Saya oke. Nah, muncul ya yakin. Dia muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya saya tidak yakin, saya hapus, saya cancel, maka ya yakinnya itu tidak muncul di konsolnya. Artinya dia tidak tereksekusi. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat bagian hapusnya. Di sini kita tinggal panggil, kita tinggal koneksikan API-nya atau backend-nya ke bagian front-end-nya. Caranya kita tinggal taruh di sini const res. Oh iya, jadi saya mau seperti tambahkan data. Jadi kalau misalnya hapus data itu berhasil dihapus, maka dia akan muncul pesan di sini, di atas sini.
Seperti itu saja. Saya coba buatkan. Di sini saya buat state-nya dulu. Saya buat state, misalnya di sini delete message. Set delete message. Use state. Count sukses delete. Suksesnya sudah banyak. Sukses delete. Set sukses delete. State false. Seperti ini. Lalu kita copy dulu bagian yang ini karena hampir sama juga. Saya copy. Saya taruh di sini. Lalu bagian suksesnya ini saya ubah dia menjadi sukses delete. Lalu delete message-nya di bagian message saya ubah jadi delete message. Nah, jadi seperti ini. Saya di sini milih error. Oh iya, saya komen dulu di sini. Saya simpan. Saya lihat hasilnya belum terjadi perubahan apa-apa. Nah, di sini saya constraint. Di sini await-nya tidak bisa berfungsi karena ini bukanlah async. Jadi di sini saya tambahkan async. Nah, jadi seperti ini. Await axios.delete URL API product. Sini tentunya file.id. Nah, kita tinggal set delete message res.data.message. Di sini set delete sukses. Set success delete. Success delete. Ya, success delete. Success message maksudnya. Success delete. Ya, success delete. Kebalik ya teman-teman, seharusnya delete success, tapi tidak apa-apa. Success. Nah, seperti ini. Kita coba reload, lalu saya hapus. Saya oke. Nah, berhasil menghapus data. Intinya kita lihat dulu semangkanya apakah dia terhapus database atau tidak. Oh ya, dia hilang. Artinya dia terhapus. Tapi di sini dia masih ada. Nah, caranya kita tinggal membuat dia menjadi reload. Ya, nanti ketika saya buat set time out, nanti kalau misalnya dia sudah di 1 detik, maka dia akan terreload. Window.location.reload seperti ini. Saya coba hapus, saya oke, maka dia akan reload. Nah, dia sudah tinggal 1 data. Nah, bagian hapusnya saya sudah berhasil buat. Sekarang kita akan pergi ke bagian editnya. Oke, saya lebih excited nih teman-teman, karena kita sudah di bagian edit. Oke, sekarang kita akan buat untuk bagian editnya. Karena kan di bagian editnya biasanya kita akan memiliki sebuah form, tapi form itu dia sudah memiliki datanya terlebih dahulu, data yang ada di database atau data sebelumnya yang sudah dia inputkan. Nah, makanya untuk itu kita harus menampilkan dia dulu, data dulu per ID. Nah, makanya kita akan buat di sini export const get data by ID. Ini artinya kita akan mengambil data berdasarkan ID-nya. Async ID, lalu di sini const db await get connection const result sorry teman-teman, db dot query select bintang from product where id petik ID. Saya return result.
Jadi saya akan mengambil data berdasarkan ID-nya. Simpan, saya pergi ke controller, saya copy saja ini, lalu saya paste ke sini, lalu di sini get data by ID controller. Nah, seperti ini. Lalu get data by ID-nya, saya buat di sini cons ID-nya rect params.id. Di sini get data by ID, oper ID-nya. Nah, seperti ini. Saya simpan, lalu bagian produknya saya get dulu. Saya buat router.get ID get data by ID controller, seperti ini. Lalu saya simpan dulu. Nah, bagian ID-nya mengambil data berdasarkan ID saya sudah berhasil buat. Sekarang kita oper dulu, kita buat dulu bagian edit produknya. Kita bukan buat folder tapi file, file guys, product.js. Nah, edit produk ini saya akan copy saja di create product karena hampir sama. Saya copy lalu saya pastekan ke edit product. Di sini saya ganti edit data product, seperti itu. Lalu saya akan use effect. Jadi ketika edit produk ini di render, maka yang akan muncul duluan itu datanya dulu. Dia akan di render data utamanya, datanya. State use effect. Sini saya biarkan kosong. Lalu di sini saya buat fungsi fetch async. Di sini res await axios.get. Oh ya, use params-nya dulu. Kita coba di sini, kita coba dulu ya, use params. Tambahkan use params, lalu di sini cons id use params, seperti ini. Ini artinya the extruding object ya teman-teman. Kita sudah belajar tentunya di JavaScript sebelumnya. Di sini URL API, lalu product, lalu di sini ID, seperti ini. Sekarang fetch-nya. Lalu kita coba console log res.data. Kita akan lihat datanya teman-teman. Di sini dia minta apa ya? Dia minta ID-nya. Kita taruh di sini oper ID-nya. Nah, maka dia hilang. Saya simpan. Kita create dulu di bagian app-nya. Kita buat sini route. Lalu sini path. Lalu saya bisa taruh di sini edit product ID. Lalu di sini saya belum edit yang di bagian edit product. Edit product. Simpan. Saya buat di sini edit product. Nah, jadi. Terus ini sudah di bagian homepage-nya, perhatikan page-nya edit product dan di sini ada ID. ID ini adalah dinamis ya teman-teman, tergantung dari user mengklik bagian mana dulu. Nah, di sini folder.id. Nah, ini dinamis. Jadi URL-nya sudah pas. Saya tinggal klik edit. Tek, ya, masuk ke edit data product. Nah, teman-teman lihat di bagian konsol kita result. Nah, ID-nya sudah dapat nih teman-teman. Oke. Terus sekarang bagiannya kita akan mengambil data ini dan kita akan masukkan ke bagian text box-nya di inputan ini. Nah, caranya bagaimana? Tentunya caranya
saya ke edit produk. Nah, di form mix saya akan tambahkan di sini enable reinitialize. Sorry, maaf saya keliru bacanya. Enable reinisialisasi. Jadi ini ketika saya akan render komponen edit produk ini, maka dia value ini dia akan mengenable lagi, dia akan melakukan atau dia akan melakukan sebuah reinstall, maksudnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita tidak menggunakan ini, maka data yang ada di sini dia tidak akan muncul di bagian text box-nya. Makanya kita harus menambahkan ini. Seperti itu. Lalu teman-teman perhatikan, karena di sini bagian 0 ada nolnya, maka kita akan menambahkan. Jadi untuk mengambil datanya itu kita tinggal di sini dot result array 0. Seperti itu. Kita sudah belajar untuk mengakses data array di JavaScript dan juga data object. Ya, teman-teman bisa belajar. Terus di sini saya bisa buat state product, set product, use state di sini array. Lalu set produknya saya taruh di sini. Nah, lalu bagian produknya saya taruh di sini. Product.nama. Nah, tanda ini jadi artinya artinya ini. Jadi kalau misalnya produk nama ini dia berisi, maka dia akan muncul. Tapi kalau misalnya dia kosong, maka dia akan jadi kosong seperti ini. Seperti itu. Coba saya buat lagi seperti ini. Stok, lalu harga. Nah, saya simpan. Saya lihat hasilnya. Nah, hasilnya belum ada. Dia masih kosong. Tentunya kita harus menambahkan atribut value pada input HTML-nya. Nah, di sini saya tambahkan dia value. Sini tentunya values.nama. Kita sesuaikan lagi. Kalau di sini stok, artinya di sini stok. Kalau di sini harga, artinya di sini harga. Seperti itu. Saya simpan. Nah, changing input the control. This likely because saya coba reload. Oh, dia tidak ada. Oke, jadi data yang ada dari database-nya ini kita sudah berhasil taruh di sini. Nah, sekarang ketika kita mau mengubah data, maka dia akan terubah datanya di database. Nah, tentunya kita buat dulu di sini export cons. Saya taruh di bagian bawah add saja. Export cons edit data, sync data, raw function di sini cons db await get connection. Lalu di sini await db.query. Sini update product set, misalnya set di sini itu ada apa-apa yang akan kita ubah. Di sini nama data.nama, koma, lalu saya copy, lalu di sini stok, lalu di sini harga. Nah, di sini saya akan where dia id data.id. Seperti itu. Saya simpan. Return dulu dia true. Saya simpan, lalu saya akan ke controller. Sepertinya saya akan copy saja ini karena hampir sama. Kita hanya tinggal mengganti dia sedikit. Mengedit data ini menjadi edit data, ini menjadi edit data. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan tambahkan dia ID. Rec params ID. Seperti ini. Saya simpan. Lalu kita akan ke bagian roots-nya. Roots-nya router.put ID. Lalu di sini edit
data controller. Seperti itu. Saya simpan. Lalu di bagian edit produknya saya ganti dia di sini menjadi put. Tapi di sini ada parameter ID-nya. Di sini ID ya teman-teman. Kita sudah buat ID-nya yang ada di atas sini. Seperti itu, saya simpan. Teman-teman lihat di sini ada ID ya. Saya lihat data dulu, saya tambahkan dulu data lain. Misalnya di sini mie goreng, di sini ada 10, di sini harganya 15.000. Saya simpan. Nah, berhasil. Saya lihat data, nah datanya sudah punya 2. Saya edit misalnya di sini apel, saya akan edit. Saya ganti di sini menjadi misalnya nasi padang misalnya. Nasi padang stoknya punya 10. Kita lihat dulu di database. Datanya sudah berhasil masuk. 10, di sini saya ganti 10. Saya simpan. Nah, berhasil mengedit data. Kita lihat lagi datanya di database. Nah, Edge ini ketukar kok namanya jadi 10.000 sih. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang error teman-teman. Namanya menjadi 10 itu kenapa ya? Kok namanya menjadi 10? Ini salahnya di model. Oh iya. Waduh, di sini saya harus ganti nih kolomnya stok, harga. Seperti itu. Saya coba lagi. Di sini saya ganti menjadi nasi padang. Di sini harganya 10.000. Saya simpan. Berhasil mengedit data. Nah, kita lihat lagi datanya. Nah, menjadi nasi padang. Nah, kita lihat lagi, lihat data. Ketika kita hapus data mie goreng misalnya, data mie goreng itu akan hilang. Oke, berhasil menghapus data. Nah, dia menjadi tinggal satu data. Sini juga dia jadi satu data. Nah, oke teman-teman, video kali ini telah selesai. Jadi seperti ini untuk mengkonsumsi API. Dan juga kita juga sudah belajar sekaligus bagaimana untuk membuat CRUD. Membuat CRUD di React.js menggunakan backend-nya menggunakan Express.js. Ya seperti itu. Jadi seperti itu cara untuk mengkonsumsi API. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Ini sangat sederhana sekali saya buatnya agar supaya teman-teman nanti tidak akan kebingungan. Ya, seperti itu. Tidak kebingungan untuk mempelajari konsepnya. Intinya itu teman-teman harus pahami dulu konsepnya sebaik-baik mungkin agar teman-teman dapat memahaminya. Ya seperti itu. Kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya. Tentunya akan lanjut lagi, kita akan buat aplikasi-aplikasi tentunya menggunakan React dan juga menggunakan Express.js sebagai backend-nya. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kalau teman-teman suka belajar pemrograman dan juga belajar untuk membuat studi-studi kasus, membuat website, membuat aplikasi berbasis website atau berbasis Android, teman-teman silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan terus membagikan tutorial-tutorial bagaimana membuat sebuah website atau membuat sebuah aplikasi berbasis website ataupun aplikasi berbasis Android. Intinya di channel ini saya akan membahas seputar pemrograman dan juga teknologi dan juga self-dev. Ya, nanti teman-teman silakan subscribe dan kita akan lanjut ke video berikutnya.